Iya, Bu Salma terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian pagi hari ini? Baik, Pak Guru. Alhamdulillah, semuanya pada keadaan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa kepada ketua kelas. Silakan untuk pimpin. Iit, pimpin doanya Iit. Siapa? Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni ilman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Berdoa selesai. Iya, baik, terima kasih It telah memimpin doa untuk teman-temannya. Selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, sekali lagi Bapak akan absen. Ya, dimulai dari Salma ada? Salma masuk? Hadir Pak, hadir. Syepudin? Hadir, Pak. Hadir. Ya, Baik, Pak. berarti semuanya hadir semua ya. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang cita-citaku menjadi anak soleh, yang mana subtemanya kali ini adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang cita-citaku menjadi anak soleh, namun subtemanya adalah jujur, ya, berperilaku jujur, yang mana diharapkan kamu semuanya setelah mempelajari kemarin itu menjadi anak yang jujur, satu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian jujur kepada diri sendiri, dan yang ketiga jujur kepada orang lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita materinya adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Diharapkan nanti setelah kamu mempelajari materi ini, kamu semuanya ini bisa meyakini bahwasanya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai cerminan daripada iman. Kemudian peserta didik, kamu semua bisa menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, peserta didik, kamu semua memahami makna dan hormat patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang keempat, kamu semua bisa mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baik anak sekalian, kenapa sih kita harus patuh, harus hormat kepada orang tua? Biasanya kalau ada kata pertanyaan ini ada alasannya. Oh, ternyata orang tua kita begitu banyak jasanya kepada kita. Mulai dari mengandung kita selama 9 bulan, kemudian orang tua kita juga yang melahirkan dengan taruhan nyawa ibu kita. Bayangkan antara hidup dan mati, ibu kita melahirkan kita. Dan setelah lahir juga, ibu kita merawat kita dengan penuh kasih sayang, dan juga kedua orang tua kita membesarkan kita dengan terus ikhlas dan juga membiayai kita sampai kita dewasa. Anak-anak sekalian yang berbahagia, nah ini kita lihat ada ayat yang memerintahkan kepada kita agar kita ini berbuat baik kepada ibu bapak kita. Ya, surat Al-Isra ayat 23, langsung saja Bapak akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu
jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita, ya, kepada kita semua anak-anak ini, kepada orang tuanya agar berbuat baik. Ya, bila mana kita diberikan kesempatan untuk bisa memelihara keduanya atau salah satunya, maka janganlah sekali-sekali kita mengatakan "ah" dan juga membentak keduanya. Dan kita diperintahkan untuk ya berkata yang baik. Ini perintah Allah kepada kita agar kita berbuat baik kepada ibu bapak kita ketika masih hidup. Nah, pada ayat selanjutnya Allah perintahkan nih pada kita nih ya, anak sekalian, wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nah, ini bila mana kita bertemu dengan orang tua, ya, maka kita diperintahkan untuk merendahkan diri kita dan selalu untuk mendoakan keduanya. Dan mendoakan keduanya ini kewajiban kita, walaupun masih hidup ataupun sudah meninggal, maka kita wajib untuk mendoakan kedua orang tua kita. Nah, selanjutnya di surat Luqman ini Allah juga berfirman memerintahkan kepada kita untuk kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Jadi bersyukurnya itu bukan saja kepada Allah, tapi juga kita diperintahkan untuk bersyukur kepada kedua orang tua kita. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Lemah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan juga kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Nah, anak-anak sekalian, hormat dan patuh kepada orang tua ini adalah sebuah kewajiban, dan kita berbuat baik itu hanya disebut berbakti kepada orang tua, ini disebut sebagai birrul walidain. Nah, ini adalah contoh hormat dan patuh kepada orang tua yang sudah meninggal. Maka bila mana orang tua kita meninggal, maka perbanyaklah kita untuk berdoa. Lalu juga menunaikan amanah atau wasiat yang ditinggalkan oleh kedua orang tua kita. Yang ketiga, selalu untuk menjaga nama baik keduanya. Dan yang keempat, selalu menjaga silaturahmi dengan orang-orang yang pernah menjalani silaturahmi kepada orang tua kita. Dan yang terakhir, kita harus menyelenggarakan pengurusan jenazahnya. Maka usahakan sebagaimana serepot apapun kita, maka tatkala orang tua kita meninggal, usahakan yang mengurus jenazahnya, mulai dari memandikan, mengafankan, mensolatkan, dan kalau bisa menguburkan, itu kita turun tangan dalam proses pengurusannya. Nah, sekalian, inilah doa untuk kedua orang tua kita, ya. Iit coba dibaca ini doa untuk orang tua. Pak, jangan saya terus, Pak. Yang Oh, lain jangan dong. ya. Iya. Ya, Syaifuddin, silakan Syaifuddin. Siapa? Firli wali waldaidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya. Jadi doa ini wajib kita baca nih ya. Setiap kita sholat. Kalau misalnya Syaifuddin sholat 5 waktu, maka
tiap sholat kita doakan untuk kedua orang tua kita. Iya Baik Pak, masih hidup, sudah kelewat apalagi Pak. sudah meninggal, maka itu wajib. Jangan sampai ketinggalan. Kasihan orang tua kita ya. Ini suatu kewajiban ya, mana merupakan apa ya? Bisa dikatakan vitamin bagi orang tua kita yang sudah meninggal itu di kuburnya, yang mengharapkan doa dari anak-anaknya. Nah, selanjutnya ini ada sebuah cerita ya, ada cerita yang mana contoh anak-anak yang soleh ataupun anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu ada juga cerita tentang anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, contoh satu adalah Uwais Al-Qarni. Ini adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Saking sayangnya, ya Uwais Al-Qarni ini menggendong ibunya untuk pergi haji. Sehingga tatkala Uwais Al-Qarni ini meninggal dunia, maka Uwais Al-Qarni ini adalah manusia yang terkenal di langit. Padahal dia di bumi tidak terkenal. Tapi dikarenakan cintanya kepada ibunya, dia berbakti kepada ibunya, maka para malaikat pun ikut turun tangan dalam mengurusi jenazahnya. Beda lagi dengan Alqamah. Nih Alqamah ini contoh anak yang durhaka kepada orang tuanya, yang mana beliau merupakan hamba soleh sebenarnya, tapi karena menyakiti hati ibunya, sehingga di akhir hayatnya nih Alqamah sulit sekali untuk mengucapkan ya kalimat terakhir la ilaha illallah ya. Lisannya ini terasa berat karena dia telah durhaka terhadap ibunya. Anak sekalian, selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Nah, kita lihat ini bahwasanya guru adalah seorang yang paling berjasa kepada kita semua, termasuk saya, ya termasuk kita semua, bahwasanya guru merupakan orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Karena apa? Karena apa yang menjadi cita-cita kita karena guru kita itu insya Allah akan terlaksana. Dari kita tidak bisa membaca, akhirnya kita bisa membaca. Baik itu ya tulisan abjad maupun tulisan huruf hijaiyah. Menyela, Lalu, Pak. saya Pak? Menyela langsung bagian akhir. Baik. Untuk. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita tutup, Bapak akan berikan kesimpulan bahwasanya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan sebuah kewajiban yang mana kita bisa lihat dalam surat Al-Isra ayat 23 dan juga surat Luqman ayat 14 yang Allah perintahkan kepada kita agar kita selalu berbuat baik kepada ibu bapak kita. Baik anak sekalian, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan pelajaran yang kita ajarkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Mantap, Bung. Sama. Baik. Saya dulu Pak Habib ya. Saya sudah membuat catatan, nanti bisa saya share Japri, catatan masing-masing. Pak Komarudin. Ya Pak. Terima kasih Bu, Bu Siti Hadijah keren. Semua keren ya. Oh iya, siap Pak. Siap, ya, siap Pak. Pak Komarudin. Makasih Pak. Ya, Saya Pak. Itu saya kalau jenengan videonya dimatikan dan tidak melihat wajah jenengan, tidak ada nama jenengan, itu seperti dengarkan pengajiannya Gus Muafik itu. Alhamdulillah. Siapa? Tapi ini masalahnya mengajar Pak, bukan ceramah Pak. Baik Pak. Jadi saya kalau ngajar ya kayak ibu atau bapak yang tadi Pak, jenengan terlalu substansinya bagus, materinya bagus, penguasaannya bagus. Tapi kalau seperti itu nanti menjadi kayak pengajian Pak. Jadi
jenengan itu persis kayak Gus Muafi, kayak ceramah itu. Jadi hadisnya dibaca sendiri, diterjemahkan sendiri. Terus seolah-olah ini wis kitab wal hadirin wal hadirat gitu. Jadi kayak pengajian persis Pak jenengan. Mustami'in rahimakumullah gitu kan. Jadi catatan saya itu seperti mubalek. Nah, monggo untuk jenengan bisa lebih interaktif, misalnya sering menyapa anak-anak, gimana paham untuk satu tahap, nah, gimana anak-anak tolong dibaca ya, kok Bapak minta tolong nah misalnya gitu, itu menjadi mengajar. Kalau persis itu mubalek Pak. Itu untuk pengajian cakep banget. Suaranya seperti Gus Muafiq, runtut, materi jelas, tetapi kurang interaktif. Untuk lebih interaktif dan melibatkan banyak siswa. Terus ya untuk refleksi jenengan sendiri, tolong nanti dibaca RPP, tujuannya apakah sudah tercapai apa belum seperti yang jenengan sampaikan, ya, metodenya apakah memang ya ceramah ya, kalau ceramah ya pas, memang metode ceramah. Tapi kasihan anak nanti bosan. Salma Hudodo. Lagi terharu Pak. Terharu. Iya, terharu Bu malam ini ya kayaknya. Iya Pak, terharu. Baik, ini Bu, jenengan bagus melengkapi yang lainnya. Yang paling menonjol jenengan adalah berulang-ulang menegaskan LKPD. Jadi termasuk termasuk materi peta konsep Bapak Ibu. Materi peta konsep. Jadi materi peta konsep itu juga bagus. Kelas 5 ya? Kelas 5 ya Bu? Ya Pak, kelas 5. Kalau kelas 5 sudah bagus itu untuk peta konsep, dan tadi ada yang kelas 3 Bu Nawang Sari tadi ya pas itu, kalau suaranya seperti itu, caranya seperti itu sangat pas. Nah ini saya pikir pas semuanya. Nah ini yang di lapangan Pak Habib ini. Kami persilahkan, selamat buat Bapak Ibu semuanya besok. Bapak, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Monggo Pak Habib. Atas bimbingannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak dosen. Sekedar memberikan masukan sedikit, mungkin secara umum, yaitu tentang kesimpulan yang pertama. Kalau saya melihat yang tadi memberikan kesimpulan, tapi banyak yang tidak. Dan kesimpulan ini masih diberikan oleh guru, tidak diberikan diambil bersama-sama dengan siswa. Kemudian yang kedua, refleksi. Refleksi ini yang saya maksud refleksi pembelajaran, pendapat anak-anak tentang pembelajaran yang dilaksanakan. Itu secara umum. Kemudian secara per orang, saya pikir sudah banyak disampaikan oleh Bapak Hamam. Namun sedikit secara umum sebenarnya sudah bagus semuanya. Bahkan saya belum bisa membayangkan ketika Ibu Nawang sebenarnya di SDLB ya, tetapi sudah langsung menyesuaikan ke SD biasa gitu kan, SD reguler gitu. Pak. Ini bingung sudah menurut saya sudah bagus ini. Ya. Cuman tadi saya enggak membaca di RPP-nya Ibu SDLB-nya. Yang saya tahu malah bukan gitu, karena dari metodenya, modelnya Ibu kan mengambil edukasional diagnosis gitu. Di mana nanti saling berdiskusi. Terus kalau siswanya dari SDLB kalau mengambil itu terus bagaimana Ibu ini? Di SDLB itu ada beberapa karakteristik Bapak, ada tunarungu, tunanetra, tunawicara, tunagrahita. Jadi nanti kita bisa ambil yang tunagrahita yang bisa diajak diskusi. Kebetulan itu di kelas yang diampu teman, tapi insya Allah kita bisa, karena sebagai guru
di SLB harus bisa menguasai semuanya, baik bahasa isyarat, braille atau yang lainnya. Tapi karena saya sudah hampir lebih dari 10 tahun dengan bahasa isyarat, terus di saat di forum ini harus agak ceriwis, saya gugup Pak, mohon maaf. Jadi saya bingung, harus matur apa, ngoten. Jadi mungkin banyak salah. Tapi sudah bagus Ibu. Saya pikir sudah disampaikan. Kita tidak mengira kalau itu ke SDLB. Mungkin kan karena kebanyakan semuanya ini selain Bu Nawang kan bukan di SLB gitu. Jadi saya pikir kita semuanya tadi tidak berpikir bahwa Ibu di SLB gitu. Saya pikir udah pas gitu, bagus gitu. Kemudian yang selanjutnya Pak Janan, bagus menurut saya untuk persepsi disampaikan dengan video. Kemudian ada Pak Faruk, ini persepsinya tadi belum nampak nggih, untuk Pak Faruk belum nampak persepsinya. Dan materi yang saya beri catatan yaitu tadi tentang mimpi basah. Saya pikir untuk anak kelas 5, kelas 4 ya, sudah ada, mungkin sudah ada mimpi basah, sehingga perlu juga dijelaskan ketika keheranan anak-anak ketika bangun tidur ternyata celananya basah, itu perlu juga, sehingga kalau tadi kan disampaikan kalian belum nanti akan melakukan terjadi pada kalian gitu ya. Terus kemudian untuk Ibu Hadijah bagus juga, namun tadi Siap, mungkin Pak, siap. Sempat menganggap bahwa ini adalah pembelajaran daring. Nah, kita seolah-olah ini seharusnya seolah tatap muka gitu dari awal gitu. Iya, siap Pak. Terus untuk Pak Komarudin, Pak. Kalau saya melihat RPP-nya, modelnya yaitu example non-example, analisis gambar. Yeah. Ini saya tunggu-tunggu juga tidak keluar analisis gambarnya tadi. Terima kasih Pak Habib. Jadi kita saling melengkapi. Jadi sebenarnya refleksi itu justru penting Bapak Ibu. Jadi tadi diperjelas sama Pak Habib, yang melakukan refleksi itu anak, betul. Tapi maksud saya bahwa Bapak Ibu juga harus melakukan refleksi gitu. Karena Bapak Ibu mengajar di kelas itu menggunakan pedoman RPP. Nah, gitu ya. Misalnya Pak Komarudin tadi kalau ceramah ya saya menganggap itu bagus Pak. Kalau metodenya sama. Baik Pak. RPP juga ceramah. Semua nanti di cross check ulang ya. Baik, kalau begitu Pak Habib, kami persilahkan jika ada yang mau disampaikan lagi. Sudah cukup Bapak. Baik, terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga lah kita menjadi lillah, menjadi amin. Amin, amin, amin. Mari Amin. baca Terima hamdan. kasih Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak. Selamat belajar dan selamat berakhir. Makasih Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.